Halo, inyong keselio, sarang keong. Masih bersama saya, Lee Minho. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel Dunia Malam. Maksud saya, channel seputar dunia Android, informatika, dan teknologi. Saya harap Sobat YouTube sekalian sehat-sehat saja, patuhi prokes, jaga imun, dan makan yang banyak. Oke, kali ini saya akan membahas tentang program pemerintah, yaitu perubahan siaran TV analog ke siaran TV digital. Saya akan menjelaskan secara garis besar saja atau secara umumnya perbedaan antara TV analog dan TV digital. Itu perbedaan yang pertama, yaitu siaran TV digital, gambar dan kualitas suara yang dihasilkan lebih jernih dan lebih bagus. Yang kedua, yaitu siaran TV analog sangat bergantung dengan jarak dan lokasi geografis antara pemancar dan penerima. Jadi kalau rumah kita jauh dari pemancar, semakin jauh maka sinyalnya akan melemah. Jadi kualitas gambar yang dihasilkan akan pecah atau berbayang atau semut. Lain halnya dengan siaran TV digital. Meskipun dekat maupun jarak rumah kita adalah terjauh, tetapi masih dalam area jangkauan transmisi, maka kualitas gambar dan suara masih tetap jernih. Yang ketiga, siaran TV analog masih beraspek rasio 4:3. Berbeda dengan siaran TV digital yang sudah mensupport aspek rasio 16:9 atau istilahnya adalah wide angle. Jadi apabila Sobat YouTube mempunyai TV tabung dengan menggunakan siaran TV analog, gambarnya akan bagus. Tetapi jika Anda menggunakan siaran TV digital, maka gambarnya akan lebih bagus lagi. Dan apabila Sobat YouTube menggunakan atau mempunyai TV LCD LED di rumah yang mayoritas sudah berformat HD, menampilkan siaran TV analog untuk aspek rasio 4:3 mungkin gambarnya masih bagus. Tetapi saat diubah menjadi 16:9 atau di zoom, maka otomatis gambarnya akan pecah. Karena siaran TV analog masih berresolusi SDTV, Standard Definition Televisi. Sedangkan untuk siaran TV digital sudah berformat HD, bahkan sampai 4K. Kemudian siaran TV analog menggunakan dua format pemancaran, yaitu untuk file video di gelombang AM, sedangkan untuk audio di gelombang FM. Itu sebabnya kadang saat kita salah mengarahkan antena, kadang channel gambarnya bagus tapi suaranya patah-patah atau jelek. Dan kadang pula ada yang suaranya bagus tapi gambarnya semut atau berbayang. Itulah yang sering terjadi di siaran TV analog. Berbeda dengan siaran TV digital yang menggunakan satu frekuensi tetapi bisa membawa file audio video, sehingga jarang sekali terjadi gangguan atau interferensi gelombang. Lalu bagaimana kita bisa melihat siaran TV digital sedangkan TV kita masih televisi tabung atau televisi LCD LED biasa
yang belum support atau mendukung atau menangkap siaran TV digital. Apakah kita harus beli Smart TV yang harganya relatif mahal? Oh tenang, Sobat YouTube tidak usah khawatir. Kita hanya cukup membeli sebuah alat yang dinamakan dengan DVB T2, Digital Video Broadcasting Terrestrial generasi kedua. Seperti ini contohnya. Saya bukan dari pihak vendor untuk DVB T2 ini ya, atau bahkan channel saya tidak disponsori oleh DVB T2 merek Matrix Apple warna merah ini. Tetapi jika pihak Matrix Apple ini mensponsori saya, ya silakan saja. Alhamdulillah. Selain untuk menangkap siaran TV digital, DVB T2 ini juga berfungsi sebagai media player, sehingga kita bisa memutar file video, gambar maupun MP3 yang ada pada flash disk melalui DVB T2 ini. Tetapi kali ini saya hanya menjelaskan fungsi dari DVB T2 ini. Untuk kelebihan yang lebih spesifik mungkin saya akan bagikan pada video berikutnya. Untuk harganya sendiri DVB T2 ini bervariasi ya teman-teman, tergantung dari merek DVB T2 nya. Kebetulan DVB T2 ini saya mendapatkannya dengan harga 200.000. Teman-teman bisa membelinya melalui online shop. Untuk harganya sendiri bervariasi tergantung dari kelengkapannya, bagaimana cara pemasangannya, dan bagaimana cara menginstal dan settingnya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita praktekkan. Satu hal lagi yang harus diperhatikan, untuk pemasangan DVB T2 ini kita cukup menggunakan antena TV biasa yang support untuk menangkap siaran TV digital, dan diharuskan dan wajib kita meletakkan antenanya di luar atau kita menggunakan antena outdoor. Oke, mari kita unboxing apa saja yang kita dapatkan di dalam kemasan. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan pada kemasan DVB T2 Apple ini. Di depannya di sini tertulis theme Dual UI, yang dimaksud yaitu tampilan atau display berupa Dual UI. Kemudian 8 MB memori, yaitu memori internal pada DVB T2 ini. Kemudian ini ada 1080 pixel Full HD, yaitu support sampai video resolusi Full HD. Kemudian H264 MP4 AFC, ini berfungsi untuk memutar file video. Kemudian Micast TV itu berfungsi untuk menampilkan tampilan smartphone HP kita pada televisi, tentunya dengan alat tambahan. PVR yang dimaksud PVR adalah personal video recording, jadi kita bisa merekam siaran TV digital melalui flash disk. Harus dengan menggunakan memori flash disk atau tambahan, karena untuk memorinya alatnya sendiri hanya 8 MB. Time shift yaitu fitur yang berfungsi untuk mengulang kembali atau melihat kembali tayangan yang terlewat yang sudah kita rekam. Kemudian support WiFi, bisa menggunakan WiFi, tetapi syaratnya harus membeli alat tambahan yang bernama WiFi dongle untuk DVB T2 ini. Kemudian yang terakhir adalah
fitur IPTV. Apa itu IPTV? IPTV adalah Internet Protocol Television, yaitu televisi dengan menggunakan jaringan internet via WiFi. Kemudian di sampingnya ada penjelasan secara khusus support WiFi dongle. Ini alat tambahan bila menggunakan fitur WiFi, yaitu WiFi dongle tipenya 7601 dan 5370. Di belakang seperti ini gambar kemasannya. Langsung saja kita buka. Remote, kemudian unitnya, STP-nya, kemudian kabel RCA atau kabel AV. Ini penjelasan, manual book sama kartu garansi. Kita buka unitnya sendiri seperti apa. Oh, kemasan ini lumayan agak berat ya teman-teman. Ternyata bodinya ini seng besi. Tampilan depannya untuk tombol manualnya, untuk mati, ini menu, kemudian program dan volume, ada port USB, kemudian di belakang ada port kabel RCA atau kabel AV, kemudian port kabel HDMI, kemudian USB 2.0 kembali. Nah, kemudian untuk antena dan loop out. Loop out ini berfungsi untuk memindahkan dari siaran digital kembali ke analog. Kalau ingin coba melihat TV analog lagi, tinggal loop out. Kalau ingin lengkap, ada kabel RCA dengan kabel HDMI, mungkin ada tambahan sedikit harga. Oke ya teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini kita diharuskan untuk menggunakan antena outdoor, yaitu di atas atap. Seperti ini, saya menggunakan ini antena lama, antena TV analog, TV tabung yang lama. Saya menggunakan ini. Seperti teman-teman lihat, tidak ada yang khusus, cuma antena biasa. Untuk arah antenanya, teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa menggunakan aplikasi antena pointer yang tersedia di Play Store. Oke, nanti akan saya jelaskan. Oke, sobat YouTube, untuk mengarahkan antena kita tepat pada stasiun transmisi TV digital, pertama-tama kita akan masuk ke Play Store. Kemudian teman-teman ketik di kolom pencarian antena pointer, kemudian klik paling atas antena pointer. Nah, seperti ini aplikasinya. Teman-teman langsung saja download dan install. Setelah terinstall, maka kita akan kembali. Kemudian sobat YouTube buka Google Map. Kemudian pada kolom pencarian sobat YouTube ketik stasiun transmisi. Nah, otomatis akan ditampilkan beberapa stasiun transmisi. Bisa di roll ke bawah.
dan kita pilih jarak yang terdekat. Di sini saya akan pilih stasiun transmisi Trans 7. Kita klik. Kemudian sobat YouTube rolling ke bawah. Kemudian pada kolom yang tertulis PMC 2 plus 2 Kisambi Kirep Kota Surabaya yang bersimbol titik 5 kotak tersebut, sobat YouTube klik aja di situ. Otomatis alamat tersebut akan tersalin. Kemudian kita kembali. Kemudian kita buka aplikasi antena pointer yang sudah kita download tadi. Kemudian sobat YouTube perhatikan pada ikon atau simbol kanan atas ada ikon bulat, kita klik. Kemudian kita pilih geocoder. Kemudian di situ ditampilkan ada tertulis from itu dari, bisa ditulis alamat kita. Kita klik aja to. Kemudian sebentar saya hapus dulu history. Pada tipe address kita klik atau kita tempel alamat stasiun transmisi yang sudah tersalin tadi. Kita klik tempel. Kita klik search. Kemudian kita klik tulisan di bawah PMC 2 plus 2Q, kita klik. Nah, maka otomatis pada peta tersebut ada garis merah lurus, di mana itu adalah arah dari stasiun transmisi tersebut. Maka kita tinggal menyesuaikan dan mengarahkan antena kita agar sesuai dengan posisi garis merah tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pada titik biru bertanda merah itu adalah rumah kita, dan garis merah ini adalah arah ke stasiun transmisi. Pada saat mengarahkan bila kita kurang tepat, maka bisa sobat YouTube perhatikan angka pada azimut yang di atas tersebut berwarna putih. Pada saat kita mengarahkan sesuai dengan garis tersebut, arah tersebut, maka angka pada azimut berganti menjadi berwarna hijau. Itu menandakan bahwa antena kita telah tepat mengarah pada stasiun transmisi tersebut. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Silakan teman-teman perhatikan dan selamat mencoba. Untuk pemasangannya, hal pertama adalah kita tancapkan antena pada port antena in sebelah kiri. Kemudian kita pasang kabel AV atau RCA pada DVB T2 di port bagian ini. Kita sesuaikan warnanya, kuning di kuning. Kuning ini untuk video, sedangkan putih dan merah untuk audio. Putih di putih dan merah di merah. Kemudian selanjutnya di ujung kabel RCA satunya kita pasang di input AV atau RCA pada televisi. Tetap seperti tadi, kuning di kuning, putih di putih, merah di merah. Sekali lagi jangan sampai tertukar, karena kuning untuk video, putih dan merah untuk audio. Kalau putih dan merah tertukar tidak menjadi masalah. Selanjutnya kita pasang kabel power ke colokan. Kemudian kita nyalakan TV, kita ubah input TV dari TV ke AV.
Nah, teman-teman bisa lihat. Secara virtual. Buku ini berisi pandangan dari 23 tokoh terkait dampak COVID-19. Untuk selanjutnya kita cek ke pencarian. Mode pencarian kita ke DVB-T2. Jenis pencarian semua, cari otomatis. Negara Indonesia. Dan di sini kita akan pilih ke cari otomatis. Oke. Kita akan lihat berapa channel. Kebetulan saya ini tinggal di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Kedinding Lor, Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Jadi bagi sobat YouTube yang tinggal di kota Surabaya, bisa sekalian melihat di Surabaya ada berapa channel. Kita lihat di sini sudah ada 26 channel. Ternyata RCTI, MMC TV, JTV dan INews sudah ada. Oke, kita tunggu sampai proses 100%. Nah, Natural Sakura baru. Ekstrak sakura, vitamin E dan B5-nya bikin kulit halus. Ini aplikasi-aplikasi dan fitur yang ada pada DVB-T2 Matrix Apple merah. Kecil berpetualang. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Ada AN. BBS TV, saya BNTV, berjumpa dengan dua di antara. Tetapi juga ada premi resiko margin. Tetapi tentunya CNBC, kontak erat atau positif COVID, jadi otomatis CNN Indonesia. Apapun tempat publik kita ini yang spesial ya teman-teman, CNN Indonesia. Bagi yang suka kalau kita kemudian mendengar dan melihat berita, dan itu karena ia secara waras bisa menentukan siapa GTV. korbannya. Bisa teman-teman lihat, bisa sobat YouTube lihat kualitas gambar dan suaranya sangat bagus sekali. Indosiar, Vitamin C plus zinc. INews, Jawa Pos, kemudian Kompas TV. Acara koordinator kontras siap mengikuti proses hukum. Hai Rani di AMD. Dan menaikkan Makna Channel, Mentari TV HD, Metro TV HD, minum Renovit dilengkap Baik. MMC TV, Maxim Kripak, Audi Crane, O Channel, kemudian RCTI, Alip siapa? Bang Alipu. SCTV,
Segini aja. Trans 7, Trans TV, Kalau nyantai belum. TV One, TV 9 Nusantara, Ya, raihlah cita-cita kalian. Oke. TVRI 3, TVRI 4, Di Indonesia akan dilakukan cut off analog. TVRI Jatim, Turun-temurun seperti adu domba Garut, TVRI hingga Nasional. kerajinan kulitnya. Sudah 26 Dengan salah ya. satu produk khas dari Garut, Jawa Barat, yaitu kerajinan kulitnya seperti jaket kulit. Ya, terakhir Kualitas ekspor, sudah nyaman dan 26. fashionable. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk like and subscribe, kritik dan saran di kolom komentar.